Seringkali kita itu perhatian dengan amalan-amalan sunnah, namun kita juga tetap mengerjakan hal yang diharamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin dimanapun kalian berada, mungkin kita sudah tidak asing atau mungkin kita sudah sering mendengar, sudah sering membaca tentang firman Allah Ta'ala yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dari ayat tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tujuan diciptakannya jin dan tujuan diciptakannya kita manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah ibadah seperti apa yang seharusnya kita lakukan sehingga dengan itu kita bisa mencapai fitrah penciptaan manusia, yaitu untuk menjadi seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Apakah itu dengan bersedekah? Apakah itu dengan sholat malam? Apakah itu dengan puasa? Apakah itu dengan silaturahmi atau yang lainnya? Dengan apa? Maka kiranya perlu kita memperhatikan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Di dalam hadis tersebut, Rasul SAW memberikan 5 nasihat kepada Abu Hurairah. Yang salah satu di antara nasihatnya berbunyi, Ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhilah oleh kalian perkara yang diharamkan, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Lalu apa yang dimaksud dengan ittaqil maharim? Apa yang dimaksud dengan jauhilah hal-hal yang diharamkan? Tentunya para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan hal-hal yang diharamkan itu adalah jangan pernah meninggalkan kewajiban, karena ketika kita meninggalkan kewajiban otomatis kita akan mengerjakan hal yang diharamkan. Lalu yang kedua adalah kita meninggalkan apa yang diharamkan. Ittaqil maharim. Kerjakanlah kewajiban, tinggalkanlah yang diharamkan. Takun a'badan nas, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Kaum muslimin dimanapun kalian berada, seringkali kita itu perhatian dengan amalan-amalan sunnah, namun kita juga tetap mengerjakan hal yang diharamkan. Perhatian kita sangat besar terhadap amalan yang sunnah, namun di sisi yang lain kita juga tetap melakukan apa-apa yang diharamkan. Maka bisa jadi dengan kita mengerjakan amalan yang sunnah kemudian tetap mengerjakan hal yang diharamkan, bisa jadi amalan-amalan kita, pahala amalan sunnah kita seperti debu-debu yang berterbangan, sia-sia. Karena sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul SAW, ada seorang perempuan yang mana dia rajin sholat malam, kemudian rajin puasa sunnah, rajin mengerjakan amalan-amalan sunnah, namun di sisi yang lain dia juga tetap melakukan apa yang diharamkan, yaitu tidak bisa menjaga lisannya sehingga dengan lisan tersebut dia banyak menyakiti hati orang lain. Maka bagaimana kondisi pahalanya? Hilang sebagaimana debu-debu yang berterbangan. Dia rajin mengerjakan yang sunnah, tapi di sisi yang lain dia mengerjakan yang haram, maka pahala amalan sunnahnya menjadi hilang gara-gara dia tetap mengerjakan apa yang diharamkan. Maka sungguh menarik apa yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, laisat taqwa qiyamal lail wa siyaman nahar wa takhlitu fi ma baina dzalik, walakinnat taqwa ada'u maftaradallah wa taraka ma harramallah, fa in kana ma'a dzalika amal fa huwa khairun ila khairin. Tidaklah dikatakan orang yang bertakwa itu orang yang rajin sholat malam. Tidak dikatakan sebagai orang yang bertakwa itu dia yang rajin mengerjakan puasa sunnah. Bukan pula ia yang mengerjakan sholat malam kemudian mengerjakan puasa sunnah. Bukan. Tapi yang dimaksud dengan orang yang bertakwa adalah dia yang mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah, dan dia juga meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala.
Namun apabila dia menambahkannya dengan amalan yang sunnah, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Maka kaum muslimin sekalian, kita perhatian dengan amalan-amalan sunnah itu boleh-boleh saja, bahkan baik. Namun alangkah baiknya kita meninggalkan yang haram terlebih dahulu. Maka kalau kita simpulkan, prioritas amalan kita adalah pertama mengerjakan yang wajib, kemudian yang kedua meninggalkan yang haram, baru kemudian yang ketiga kita tambah dengan amalan-amalan sunnah. Jangan sampai kita mencampurkan, kita mengerjakan yang sunnah, tapi kita tetap melakukan apa yang diharamkan. Khawatirnya amalan-amalan sunnah kita, pahala amalan sunnah kita itu menjadi sia-sia gara-gara kita tetap mengerjakan apa yang diharamkan. Maka ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhilah oleh kalian apa yang diharamkan, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.